Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Amerika William S. Cohen pada tahun 1997 pernah mengatakan mereka dapat mengubah iklim, memicu gempa bumi, dan gunung berapi dari jarak jauh melalui penggunaan gelombang elektromagnetik. Jadi, ada banyak pemikiran yang cerdik dan ada yang sedang bekerja mencari cara di mana mereka bisa mendatangkan teror ke negara lain. Teori konspirasi kali ini akan membahas tsunami Aceh yang konon disebabkan oleh bom berkekuatan megaton yang meledak di dasar samudera. Namun perlu diketahui bahwa ini hanyalah teori konspirasi, tidak bermaksud untuk menyalahkan, merendahkan, atau mencela suatu pihak. Teori konspirasi ini belum diketahui kebenarannya karena hanya sekedar teori, dimaksudkan sebagai informasi dan hiburan semata. Tetapi teori konspirasi tentang tsunami Aceh ini jelas sangat menarik untuk kita bahas. Gelombang raksasa tsunami menghancurkan Aceh 26 Desember 2004. Sebelumnya terjadi gempa hebat di dasar laut dekat Pulau Simelu. Berikut ini kronologi bencana dahsyat tersebut. 26 Desember 2004, pukul 7.59 waktu setempat, gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera, sekitar 20 sampai 25 km lepas pantai. Hanya dalam beberapa jam saja, gelombang tsunami dari gempa itu mencapai daratan Afrika. 27 Desember, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. 30 Desember, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, menyebut jumlah korban sedikitnya 115.000 orang tewas. Pada akhirnya diketahui ternyata jumlah korban jauh lebih besar dari angka ini. 31 Desember, Indonesia dinyatakan sebagai kawasan bencana tsunami terparah. Pemerintah Indonesia menyebut korban tewas akan melebihi 100.000 orang. 1 Januari 2005, kapal Indo-Amerika Serikat USS Abraham Lincoln tiba di perairan Sumatera untuk membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Helikopter Amerika Serikat dikerahkan dari kapal induk untuk membagikan bahan bantuan terpenting ke kawasan bencana di Aceh. Diketahui epicentrum gempa terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa bumi megatrust bawah laut ini terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter ini menewaskan 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara. Dan menenggelamkan sejumlah permukiman pesisir. Ada banyak versi dari teori konspirasi tsunami Aceh, tapi semua teori menyatakan bahwa ada bom yang meledak di dasar samudera. Dikutip dari salah satu sumber menuliskan, dulu Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Dr. Egy Sujana SHMSI mensinyalir bahwa bencana yang menimpa Nanggru Aceh Darussalam dan sekitarnya bukanlah gempa dan gelombang tsunami yang sesungguhnya, akan tetapi sebuah gelombang bom termonuklir yang sengaja diledakkan di bawah laut. Pendapat Egy tersebut dikemukakan kepada Wawasan usai dialog menyoal 100 hari pemerintahan SBY di kantor pengacara Taufik SH di Solo. Melalui pendapat dan analisa yang dikemukakan pakar nuklir independen asal Australia, Jovial, saya sepakat bahwa ada indikasi kuat Amerika dengan dua kapal perangnya, satu diantaranya bernama USS Abraham Lincoln, berada di balik tragedi itu, katanya. Menurut Egy, sebelum terjadi bencana itu, Amerika telah mengeluarkan travel warning kepada warganya agar tidak berkunjung ke Indonesia. Sementara masuknya kapal induk asing cukup mengundang pertanyaan. Kenapa diperbolehkan oleh pemerintah kita? Dengan kata lain, Jakarta tahu benar akan keberadaan kapal asing di perairan kita.
Ada temuan kejanggalan lagi. CNN selama ini memberitakan bahwa pusat gempa terjadi di dekat Pulau W, sementara yang terjadi sesungguhnya di dekat Pulau Nias dengan kekuatan gempa hanya 5,4 skala Richter. Namun yang terjadi adalah sebuah gelombang susulan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ironisnya, perusahaan Amerika Serikat Exxon yang ada di sana luput dari bencana itu, sehingga ada dugaan keras ada senjata pemusnah massal yang diarahkan ke sana, paparnya. Usai kejadian itu, lanjut dia, tentara Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln yang jumlahnya 15.600 personil langsung diterjunkan, sementara Kopassus dan pasukan reaksi cepat BRC yang fungsinya sebagai penanggulangan bencana sama sekali tak diturunkan. Sementara India, Sri Lanka, dan Thailand menolak kehadiran tentara asing itu. Televisi Al Jazeera pernah menyiarkan bahwa bencana di Aceh bukanlah akibat gelombang tsunami, akan tetapi sebuah bom helium yang bersifat halus namun mematikan. Kami menduga India memang sudah tahu akan adanya bencana itu karena negara itu justru punya pencatat gempa yang bisa membedakan mana gempa sungguhan dan mana gempa buatan. Di India, di Tamil Nadu merupakan pusat nuklir sehingga sudah terdeteksi dahulu. Menurut Eki Jovials, tahu benar senjata termonuklir yang diledakkan di bawah laut akan menimbulkan gelombang dahsyat. Sementara jika tsunami alami, ketinggian gelombang maksimal tidak akan mencapai seperti yang terjadi di Aceh. Sejarah juga mencatat selamanya tsunami tidak berdampak membakar korbannya karena air. Namun sempat ditemukan 3 orang anak nelayan Aceh yang terbakar dengan tubuh penuh oli. Begitu penjelasannya. Sementara itu dari sumber lain dituliskan sebagai berikut. Jerry Duan Gray, seorang WNI asal Amerika yang kini menjadi mu'alaf dan menetap di Indonesia, menyatakan salah satu profesor di bidang fisika asal Perancis melakukan riset mendalam dan mempublikasikan hasil riset ilmiahnya pada situsnya. Namun situs itu kemudian secara misterius menghilang, tapi alhamdulillah saya berhasil menyimpan halaman itu di PC saya, lanjut Jerry. Jerry mengaku berhasil mendapatkan isi riset ilmiah dari website yang dipublikasikan oleh salah satu profesor di bidang fisika asal Perancis itu, yang mana Jerry tetap tidak mau menyebutkan namanya demi kerahasiaan pribadi sang profesor. Salah satu teori kontroversi setelah tsunami Aceh adalah karena tsunami disebabkan oleh bom tsunami, yaitu senjata nuklir atau atom yang diledakkan dengan posisi strategis di bawah laut. Indonesia protes dan menyatakan bahwa itu adalah ledakan dalam air, tapi esoknya Indonesia diam. India yang juga terkena dampaknya juga mengetahui hal ini dan marah besar. Namun 2 hari setelah musibah ini, pemerintah India juga ikut diam, lanjut Jerry. Hal yang dilakukan India yang akhirnya diam karena pihak Israel menjanjikan teknologi nuklir terbaru bagi India jika protes ini ditarik kembali, ungkap Jerry. 2 bulan kemudian, India mendapat apa yang dijanjikan, yaitu teknologi senjata nuklir terdepan. Padahal dalam sejarah, Israel tak pernah mau membagikan teknologi nuklirnya kepada negara lain, jelas Jerry menambahkan. Menurut sumber lain, tsunami Aceh merupakan aksi balas dendam mereka karena gagal menguasai ladang minyak di Irak, sehingga mereka pun membalas kekalahan tersebut kepada Muslim di Aceh, Indonesia. Konon menurut sebuah sumber, bom yang meledak di dasar samudera adalah bom itu bernama Pentagon 9 Megaton W53 dengan hulu ledak termonuklir. Secara teoritis, bom itu bisa dengan mudah dikemas dalam sebuah tempat kecil menyerupai tabung untuk menyelam supaya terlindung dari tekanan. Bom itu konon bisa diselipkan di buritan kapal pengangkut minyak lalu diletakkan di dasar laut, yaitu Parit Sumatera atau patahan lempeng Sumatera. Sungguh teori konspirasi yang sangat kontroversi. Kita ingatkan kembali bahwa ini hanya teori konspirasi. Kebenaran dan kejelasannya masih belum bisa diketahui.
maka sahabat boleh mengabaikan teori ini. Tapi bagaimana pendapat sahabat tentang pembahasan kali ini? Silakan tulis di komentar. Dan untuk korban bencana alam tsunami di Aceh dan tempat lainnya, semoga tenang di alam sana. Semoga diampuni dosanya dan diterima amalnya. Amin. Sekian pembahasan kali ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.